Yang suka sama balapan mobil pengen tahu sejarah dari Ferrari dalam suatu film? Nah, tentunya kali ini aku mau bahas mengenai review film Ferrari mengenai seluk-beluk mengenai Enzo, pendiri perusahaan tersebut. Jangan lewatkan review aku ya. Laura, the car broke. Ferrari adalah film drama biografi Amerika yang dirilis tahun 2023 yang disutradarai oleh Michael Mann yang berdasarkan pada biografi Enzo Ferrari tahun 1991. The Man, The Cast, The Race, dan The Machine oleh seorang jurnalis motorsport yang bernama Brock Yates. Bersetting di musim panas di tahun 1957, Enzo Ferrari telah mempersiapkan tim balapnya Mille Miglia untuk masuk dalam perlombaan mobil dengan jarak 1000 mil. Saat Ferrari melakukan terobosan mobil baru Formula 1, perusahaannya mengalami kemunduran yang memaksa dia harus bekerja sama dengan perusahaan lainnya, yang membuat sahamnya itu harus penuh atas miliknya, yang dimana pemegang saham 50% dipegang oleh istrinya Laura. Adanya kehilangan anaknya, Dino Ferrari, dari pernikahannya dengan Laura membuat hati Laura terpukul, sehingga mereka sering bertengkar. Ferrari ternyata memiliki hubungan perselingkuhan juga dengan seorang wanita yang bernama Lina Lardi yang diberikan karunia anak Piero tanpa status pernikahan. Konflik mulai terjadi saat Laura mengetahui perselingkuhan yang sudah lama berlangsung antara Lina Lardi dan juga Ferrari, yang akan berpengaruh terhadap keputusan perusahaan. Akankah Laura membantu Ferrari? Ferrari menceritakan kisah percintaan dan all about business yang dialami oleh Enzo. Tapi menurutku keduanya kurang dieksplor. Apakah percintaan yang lebih deep ataukah usaha bisnis dalam proses merintis karena akan mengalami kebangkrutan nih? Dua kategori tersebut kurang ngeblend antara hubungan satu dengan yang lainnya. Alur cerita yang agak sedikit berantakan tetapi agak sedikit tertutupi dengan peran Enzo Ferrari. Chemistry juga menurutku masih kurang terjalin antara hubungan istrinya Laura dan Enzo, ataupun Lina sebagai selingkuhannya dan juga Enzo. Tetapi kembali lagi sih, film ini diambil dari sebuah biografi mengenai Enzo Ferrari yang memberikan wawasan sejarah bagi kita semua. Bagaimana sebuah bisnis yang dirintis dan masih bisa bertahan sampai saat ini dengan branding yang baik. Walaupun film ini berjudul Ferrari, tetapi tidak sepenuhnya tentang balapan. Adanya kompleksitas mengenai pribadi dan keprofesionalannya dalam berbisnis. Sudut pandang film ini tertuju hanya pada pandangan Enzo. Ferrari menonton film ini sebenarnya tidak terlalu terkesan dengan emosi yang bergelora, baik dari percintaan ataupun emosi ketakutan, khawatir mengenai naik turunnya bisnis. Semua berlalu begitu aja. Dari keseluruhan film ini, semua terpaku dengan perjalanan Enzo sendiri di mana ia menjadi protagonis yang agak destruktif, tanpa mendalami karakter yang lainnya. Misalnya nih, sosok para pembalap Ferrari itu sendiri, atau lebih dalam mengenai sosok Lina Lardi dengan percintaannya. Dan gak kebayang aja sih kalau misalnya suami selingkuh bertahun-tahun, perasaan yang dialami oleh Laura juga kurang tereksplor. Jadi feel sedihnya itu saat tercabik-cabik menghadapi kenyataan yang sebenarnya itu kurang ketransfer. Berlatar di tahun 1950-an, terlihat banyak properti klasik yang ditampilkan, mulai dari properti rumah dan jalanan yang kosong melompong ya. Suasana di tahun itu jarang sekali orang-orang yang memiliki mobil. Mobil dimiliki oleh kalangan atas aja sih, atau mungkin borjuis. Keseluruhan dari pakaian, make up terlihat agak klasik, ditambah latar warna dari film dengan arahan warna kuning yang mendukung film Ferrari. Adam Driver yang berperan sebagai Enzo Ferrari. Nah, aktor Amerika ini banyak mendapatkan penghargaan, termasuk nominasi 2 Academy Awards, 4 Primetime Emmy Awards, dan juga 1 Tony Award. Dia juga pernah berperan sebagai Kylo Ren di Star Wars sequel trilogy 2015 sampai 2019. Aktingnya kali ini sebagai Ferrari yang mencoba untuk menjadi seorang profesional dalam menjalankan bisnisnya di atas kepentingan pribadi. Penélope Cruz, aktris Spanyol ini yang berperan sebagai Laura, seorang istri sah dari Enzo. Kesedihan yang ia alami atas kehilangan anaknya semata wayang terlihat sekali dan terlihat jurang pemisah yang dialami dengan suaminya. Dalam film ini sebenarnya nggak ada sosok villain yang signifikan sih, yang terlihat hanya dilema hidup yang dialami oleh Enzo dengan segala kondisi yang harus dihadapi.
Ferrari, akhir yang happy. Semua yang diinginkan oleh Enzo Ferrari akhirnya bisa terrealisasikan dengan baik. Mungkin itu kisah ending dari sosok pendiri mobil Ferrari yang eksklusif dengan harga fantastis. Rating IMDb 6,6 dari 10. Untuk rating Rotten Tomatoes, 71% untuk Tomatometer dan audience score 74% dari sekitar 500 rating. Dan rating pribadi aku 6,5 dari 10. Thanks for watching.